Fathor menghela napasnya panjang dan menghembuskannya perlahan. Ia tidak habis pikir dengan teman semasa putih abu-abunya ini. Mengapa dia bisa menilai orang semaunya, padahal bertemu saja belum pernah. Setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Vi. Dan rasa cinta itu tumbuh tidak bisa memilih kemana ia akan berlabuh. Begitu pula gua nggak bisa menentukan hati gua akan berlabuh kepada siapa. Yang pasti, hanya dia yang bisa buat gua jatuh hati. Seumur hidup gua nggak pernah merasa perasaan ini. Vi, dan hanya dengan dia, gua merasakan sesuatu di sini. Dan di dalam sini, kejar Fatur seraya menunjuk dadanya sendiri. Segala perasaan campur aduk menjadi satu. Tapi yang pasti aku merasakan kebahagiaan setiap bersama dengannya. Dan aku merasa hancur saat ia pergi jauh dariku. Dan satu yang harus ku perjelas, bukan ia yang mencoba mendekatiku. Tetapi sebaliknya, akulah yang selalu berusaha mendekatinya. Imbu Fatur dengan sorot mata penuh kesungguhan. Pergi? Vera tak bisa menahan rasa penasaran saat Fatur mengucapkan kata itu. Iya, dia pernah pergi dariku karena tidak ingin membuat mama merasa tak nyaman akan kehadirannya. Saat itu aku menggila. Aku tidak sanggup hidup tanpanya, Vic. Aku sungguh-sungguh mencintainya. Beruntung Tuhan masih mempertemukan aku padanya. Bahkan aku telah berhasil mempersuntingnya dan menjadikannya sebagai istriku. Jadi kalian? Fiora terkesiap saat mendengar penuturan Fatur kalau ia telah menikahi perempuan itu. Ya, kami sudah menikah. Sahutnya lantang. Tok tok tok. Assalamualaikum mas, ucap Ailena seraya mendorong pintu hingga terbuka. Mata Ailena mengerjap saat melihat di ruangan suaminya ada seorang gadis cantik berpenampilan modis dan cukup seksi. Fatur segera menegakkan tubuhnya saat melihat kedatangan Ailena. Bibirnya menyungging karena senyum seraya menjawab salam yang diucapkan istrinya itu. Sedangkan Fiora cukup terkejut melihat sosok di depannya itu. Seorang gadis sangat cantik dengan tubuh profesional, tak lupa rambut lurus hitam dan panjangnya yang terurai indah, dengan tubuh berbalut celana polot krim dan kemeja biru navy fit yang membuatnya begitu modis tapi elegan. Waalaikumsalam ayang. Sahut Fatur seraya berdiri untuk menyambut kedatangan Ailena. Lalu ia berjalan sambil merentangkan tangannya untuk menangkap Ailena ke dalam pelukannya. Dengan wajah tersipu, Ailena masuk ke dalam pelukan suaminya. Fiora membeliakan matanya saat melihat adegan itu. Dia istrimu? Seru Fiora tak percaya saat melihat perempuan yang ia kira masih gadis masuk ke dalam pelukan Fatur. Sungguh tidak terlihat kalau ia telah memiliki seorang anak. Fatur membalik badannya menghadap Fiora. Dengan Ailena masih berada di dalam pelukannya. Ailena ingin melepas pelukan itu, tapi pinggangnya ditahan Fatur, sehingga Ailena hanya bisa pasrah. Perkenalkan Ailena, istriku. Ujar Fatur memperkenalkan Ailena pada Fiora. Lalu Ailena mengulurkan tangannya pada Fiora. Ailena, ucapnya seraya tersenyum manis, membuat Fiora yang tadinya merasa sangat percaya diri akan kecantikannya juga satu single dan masih perawannya justru menjadi insecure. Fiora, cicit Fiora. Serius dia janda beranak satu? Tapi kok kayak masih gadis? Cantik banget juga. Wajar aja Fatur sampai jatuh hati ke dia. Orangnya aja secantik ini. Gumam Fiora yang tanpa sadar memujinya dalam hati. Iya Tur, selamat ya untuk pernikahannya. Kalau gitu gua pulang dulu ya. Pamit Fiora nyalinya yang tadi saat baru datang sebesar gunung, kini tiba-tiba menjiap seperti siput. Loh, kok pulang? Bukannya tadi kamu penasaran sama istri gua? Cibir Fatur dengan satu sudut bibir terangkat ke atas. Sekarang hal lagi, aku akui, wajar kalau kamu bisa jatuh cinta sama dia. Dia memang sangat cantik. Sekali lagi selamat ya, ujar Fiora. Seraya tersenyum lalu ia segera pergi dari sana. Selepas kepergian Fiora, Ailena berdiri sambil bersekedap di dada. Matanya memicing seolah meminta penjelasan. Fatur mendekati Ailena lalu memeluknya dari belakang. Oh itu, dia itu teman lama, Mas dan dia.
suka sama Mas. Dia nggak terima kalau Mas nikah sama seorang janda. Tapi kehadiran kamu siang ini sepertinya memukulnya telak. Ujar Peter menceritakan intinya saja. Oh, terus? Elena beroh ria sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya nggak ada terus-terus, kan Mas maunya cuma sama kamu. Biarkan rumput liar bergoyang. Yang penting di hidup dan hati Mas cuma ada Elena Luriliasar. Bisiknya di telinga Elena seraya mengecupi telinga hingga ke leher. Mas nggak usah mesum deh. Ini kantor, ingat itu. Elena mendali kesal saat Pater mulai beraksi. Pater terkekapalan saya melepaskan pelukannya. Iya Bu Guru, yuk kita ke butik. Ajak Fatur. Ia mengambil kunci mobilnya terlebih dahulu, lalu merangkul mesra pundak Elena menuju basement untuk mengambil mobilnya. Lalu mereka pun berangkat menuju butik untuk fitting gown pengantin mereka. Hari resepsi pernikahan Elena dan Fatur telah tiba. Sebuah ballroom hotel kini telah disulap mencari begitu mewah dan indah dengan nuansa putih. Tanpa Elena dan Fatur tengah berdiri di tengah-tengah pelaminan menyelami tamu satu persatu dengan senyuman lebar yang tak pernah surut dari wajahnya. Raut bahagia, lega, puas begitu jelas terlihat dari pasangan raja dan ratu hari itu. Teman-teman hingga rekan kerja Fatur cukup terkejut dengan undangan pernikahan dadakan dari Fatur itu. Bagaimana tidak? Ia mengundang setelah semua persiapan hampir selesai. Ia memang sengaja melakukannya. Pernikahan Fatur ini tentu mematahkan kabar yang mengatakan bahwa Fatur penyuka sesama jenis. Ia mendapatkan julukan itu sebab di usia yang hampir menginjak kepala 3 itu, ia belum pernah satu kali pun terlihat dekat dengan seorang perempuan. Banyak rekan bisnis baik dirinya maupun orang tuanya yang mencoba menjodohkan putri mereka dengan Fatur. Tapi Fatur tak pernah tertarik satu kali pun. Awalnya orang-orang yang mengenal Fatur mengira pernikahan ini hanyalah settingan atau cara untuk mematahkan gosip. Tapi setelah melihat betapa cantik pasangan Fatur dan betapa romantis sikap Fatur pada Elena selama acara berlangsung, mereka akhirnya mengakui kalau Fatur selama ini sedang memang menunggu pasangan yang tepat dan kini pasangan sejatinya telah datang. Pantas saja Fatur tidak berminat dengan gadis manapun yang dijodohkan dengan dirinya. Sebab pasangan Fatur sangatlah cantik, wajahnya juga keibuan dan anggun, membuat siapa aja yang memandangnya jadi terpesona. Yang capek, tanya Fatur pada Elena yang berdiri di sisinya. Hari makin larut tapi para tamu sepertinya tak kunjung habis. Bahkan masih banyak yang sedang bercengkrama saat bertemu seseorang yang mereka kenal. Iya nih, kaki Ai udah mulai pegel. Kira-kira Paris nangis enggak ya Mas? Udah berapa jam ini ditengkalin sama Mbak Nina? Cemas Elena. Mau balik ke kamar? Tanya Fatur lagi. Ia pun cukup khawatir pada Elena dan Pariski yang udah ditinggalkan beberapa jam. Tapi gak enak sama tamu Mas. Masa udah mau ditinggalin aja? Hai pengantin baru, selamat ya. Tiba-tiba dua pasang tamu naik ke atas pelaminan dan memberikan selamat. Ah, Tuan Dewangga, Tuan Aglian, terima kasih udah datang. Ucap Fatur saat melihat pengacara kondang dan pengusaha ternama memberikan selamat padanya. Mereka merupakan kenalan dari Andres, karena itu mereka turut diundang. Ah, Bu Elena guru di SD Marco Buana, bukan? Tebak Anggi saat melihat Elena. Benar Bu, ibu orang tuanya si kembar itu kan? Karin dan Kevin? Iya Bu, benar. Wah, pantasan aja. Pas lihat undangan namanya kayak gak asing. Ternyata ibu guru yang nikah. Selamat ya Bu, semoga sakinah mawadah dan warahmah. Ujar Anggi tulus. Amin ya rabbal alamin, makasih ya Bu. Sahut Elena. Kamu kenal sayang? Tanya Dewangga sambil merangkul pinggang Anggi. Kenal sih, tapi gak terlalu ya Bu. Kan sekembar belum kelas 5. Tapi Bu Elena ini memang guru kesayangan di SD Marco Buana. Karena itu, banyak anak-anak yang kenal termasuk para wali murid.
ujar Anggi menjelaskan. Ah, Bangki terlalu berlebihan, sahut Ailena sambil mengelum senyum. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya. Lalu Dewangga, Anggi, Aglian, dan Luna pun bersalaman dengan Ailena dan Batur secara bergantian. Pesta kini telah usai. Ailena dan Batur kini telah berada di kamar mereka. Karena terlalu lelah, Ailena pun langsung mengempaskan tubuhnya di atas kasur. Ah, lelahnya, desah Ailena sembari merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Batur melepaskan tuxedo yang melekat di tubuhnya, berikut dasi dan sepatu. Lalu dia duduk di samping Ailena dan meletakkan kakinya di atas pangkuannya. Mandi dulu dong ayang, ntar mas pijitin deh kakinya yang pegal, ujar Batur seraya memijat kaki Ailena. Beneran mas mau pijitin, bukan pijit plus-plus kan? Ujar Ailena seraya memiringkan tubuhnya. Kalau pijit plus-plus kenapa? Kan lebih enak, double nikmatnya. Ujar Batur sambil mengerlingkan sebelah matanya. Itu mah maunya mas, maunya ayang juga kan? Yaudah, ay capeknya pasti hilang, kan pijat plus-plus. Tegas Batur seraya tergagap. Alamak, laki gua udah jadi Kang Mesum, ejek Ailena seraya tergagap. Mesum sama istri sendiri boleh dong, daripada sama istri orang. Kalau sampai berani sama perempuan lain, mau gadis kek, mau janda kek, istri orang kek, awas loh mas. Ntar menaranya ay kebiri biar nggak bisa berdiri lagi. Ancam Ailena seraya berkidik mendelik tajam. Wow, istri mas bisa jadi Iko juga toh. Kamu tenang aja ayangnya mas. Yang paling cantik, aduhai. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Kalau sampai terjadi, ay bebas mau ngapain aja menara mas. Emang mas gak takut? Enggak, ngapain takut. Yang takut itu justru yang suka selingkuh. Kalau mas mah gak mungkin. Mas akan selalu setia sampai mau memisahkan kita. Janji. Ucap Batur sungguh-sungguh. Love you mas. Ucap Ailena dengan mata berbinar. Love you too my precious wife. Setelah acara cuap-cuap cinta, pasangan pengantin itu pun segera membersihkan diri. Malam ini khusus membahagiakan sang suami. Ailena mengenakan gaun laknat yang udah dipersiapkan jauh-jauh hari khusus dipakai di malam spesial ini. Sekeluarnya dari kamar mandi, Batur membelalakan matanya dengan mulut menganga. Bagaimana ia tidak terkejut saat melihat sang istri yang biasanya mengenakan daster, ini malah mengenakan baju laknat yang super tipis menerawang berwarna hitam, membuat kulit putih mulus Ailena terlihat begitu menggoda iman. Sepertinya ada yang udah tidak sabar minta diterkam. Goda Batur seraya mendekatkan tubuhnya yang hanya dibalut tanduk putih dari pinggang hingga ke atas lutut. Terlihat begitu menggoda, apalagi saat tetes-tetes air mengalir dari rambut hingga ke sepanjang kulit Batur. Ailena menggigit bibirnya, wajahnya memerah. Sebenarnya dia sedikit malu, tapi bukankah Batur suaminya sendiri akan ada pahala yang besar dalam menanti bila seorang istri berinisiatif terlebih dahulu menyenangkan sang suami. Kalau itu bisa membuat suamiku senang, why not? Desis Ailena seraya mengerlingkan sebelah matanya. Malam pertama untuk kesekian kali, ujar Batur seraya tergagap. Biarpun ini untuk kesekian kali, tetap ayang pertama. Sure, karena Batur Rahman El-Haq hanya untuk Ailena Nurlia seorang. Jadi, kapan kita mulai? Detik ini juga. Jadi Batur di depan wajah Ailena. Lalu Batur mulai menyergap bibir merah Ailena. Melembungkan asa menautkan jiwa, lalu tangan sebelahnya lagi menekan tengkuk Ailena untuk memperdalam ciuman mereka. Tangan itu kini bergerak makin liar, hingga setelah mereka di puncak kenikmatan surgawi dunia, surganya pasangan halal. Terima kasih ayangnya mas, kau memang selalu nikmat. Love you so much. Bisik Batur sebelum memberikan kecupan sayang di dahi Ailena.